kita ada dalam sukacita. Tapi kita lebih dari mereka. Amin. Ada dalam sukacita karena kita memiliki Allah yang luar biasa dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sore hari ini kita mau menyerahkan keberadaan kita untuk lebih lagi diperbaiki, lebih lagi disempurnakan melalui pemberitaan firman Tuhan. Karena hanya dengan firman Tuhan kita boleh dapat dikuatkan dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Tuhanku menyenangkan dengan duduk diam merenungkan firman-Mu. Dan kiranya firman-Mu Tuhan boleh jatuh di tanah hati yang subur.
Itulah kerinduan hati kami Tuhan, yaitu agar hidup kami senantiasa mempermuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Untuk itulah kami pada saat ini kami datang di rumah Tuhan. Kami mengikuti ibadah pada sore menjelang malam hari ini, karena kami rindu Tuhan mengajarkan kepada kami bagaimana kami hidup menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu kami mau buka hati dan pikiran kami. Kami mau menundukkannya sepenuhnya kepada Kristus, agar pada saat ini Tuhan, kami semakin mengerti bagaimana seharusnya kami hidup. Dan kami percaya ketika kami hidup untuk Tuhan, kami hidup menyenangkan hati Tuhan, maka Engkau akan senantiasa memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita semua siap diberkati bersama dengan saya katakan amin. Shalom. Silakan duduk. Senang sekali dapat berjumpa kembali pada sore menjelang malam hari ini. Satu minggu ini saya sedang mulai kembali, saya dengan istri kami kembali mulai membaca Alkitab. Kami ikut satu kelompok untuk membaca Alkitab per 3 pasal setiap hari. Dan ada satu ayat yang ada bagian dari firman Tuhan yang saya renungkan, yang terambil dari Matius 13. Kita lihat coba di ayat, mulai dari ayat yang ke-20 ya. Matius 13 ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata demikian. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Berikutnya, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Stop sampai situ. Saya percaya kita semua mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Siapa yang di sini yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, angkat tangan. Semua percaya? Yang mengasihi Tuhan, angkat tangan. Semua mengasihi Tuhan, haleluya. Tetapi mengasihi Tuhan Yesus tidak cukup. Mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan tidak cukup. Saudara dan saya ditebus oleh Kristus dengan darahnya yang mahal, bukan hanya sekedar supaya saudara dapat mengaku, bukan hanya sekedar saudara lip service aja mengatakan yes I love you Lord, lalu selanjutnya saudara tidak melakukan apa-apa. Banyak orang suka dengan euforia kekristenan, suka dengan pujiannya, suka dengan penyembahannya, suka dengan aksesorisnya, suka dengan perayaannya dan lain sebagainya. Tetapi tidak semua orang mengerti apa itu kekristenan. Kekristenan bukanlah bicara tentang kemewahan, sekalipun hidup mewah tidak dosa. Kekristenan berbicara tentang suatu hubungan dengan Kristus. Kristus bukan dukun yang selalu bisa memberikan apa yang saudara lakukan. Terkadang dia tidak memberikan, bukan karena tidak mau, tetapi karena dia tidak mau memanjakan saudara dan saya. Terkadang dia izinkan penderitaan, dia izinkan penganiayaan, dan itu memang akan saudara dan saya alami di akhir-akhir zaman ini. Jadi ketika saudara membaca Alkitab, saudara mendengarkan khotbah, tetapi saudara tidak berakar, tidak heran banyak hari-hari ini orang kemudian mulai mempertanyakan imannya. Tidak heran ada sampai seorang pendeta harus pergi ke dukun karena nggak kuat. Bukan tidak kuat dengan penganiayaan. Saya percaya orang yang bertumbuh dan berakar, sekalipun ada penganiayaan, sekalipun ada penderitaan, dia tidak akan meninggalkan imannya, dia tidak akan menyangkal Tuhan. Amin. Ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya ini yang banyak hari-hari terakhir ini dialami oleh orang Kristen.
Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, seperti saudara dan saya dan Bapak Ibu yang menyaksikan secara online, mendengar firman Tuhan, tetapi kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kenapa banyak orang Kristen hidupnya tidak berbuah? Bukan karena dia tidak baca firman, bukan dia tidak ibadah, datang ke gereja, mungkin dia pelayanan. Bahkan sampai ada orang setiap gereja didengerin semua channel YouTube-nya, semuanya di-subscribe. Namun semuanya itu akan percuma kalau kita masih khawatir. Kalau kita hidup masih untuk mengejar kekayaan dunia, semua itu percuma. Saudara boleh subscribe banyak gereja, saudara boleh bergabung, oh ya pagi 5 sampai 5 waktu 5 gereja hari Minggu. Pagi di mana, jam 10 di mana. Kalau Jakarta kan kadang-kadang satu tempat bisa 5 kali ibadah. Didatengin semuanya. Silakan aja, tetapi selama saudara masih khawatir, selama saudara hidup untuk mengejar kekayaan, maka firman Tuhan berkata, firman yang sudah ditaburkan kepada saudara akan menjadi percuma. Karena firman itu akan menghimpit. Menghimpitnya bagaimana? Dengan kekhawatiran. Saya bisa sembuh gak ya? Saya bisa pulih gak ya? Aduh, ke depan nanti saya bagaimana ya? Aduh, saya bisa bayar ini gak ya? Aduh, saya bisa bayar itu gak ya? Atau tipu daya kekayaan. Maksudnya apa? Tipu daya kekayaan. Firman Tuhan sebelumnya berkata dengan tegas, kumpulkanlah harta di bank atau di surga. Kok kayaknya takut banget jawabnya. Kumpulkanlah harta sekali lagi kurang mantap. Kumpulkanlah harta di surga. Amin. Di mana tidak ada ngengat, tidak ada karat, tidak ada pencuri yang bisa mengambil. Jangan kumpulkan harta di bumi, di mana ada ngengat, ada karat, ada pencuri. Tipu daya kekayaan. Orang berpikir kalau saya kaya, saya bisa melayani Tuhan lebih baik. Kalau saya kaya, saya akan bisa semakin lebih bergiat. Kalau saya kaya, saya bisa bahagiakan istri dan anak saya. Tidak salah saudara kerja untuk mencari uang, karena di dunia orang butuh uang. Tetapi kalau itu menjadi tujuan hidupmu, ini yang menjadi salah. Ini yang menjadi salah. Sehingga mulai dari pagi kita mikir langsung duit. Orang kalau bangun pagi, orang Kristen begitu bangun dia berdoa. Ketika selesai berdoa, dia akan membaca Alkitab. Tuhan, apa yang harus kukerjakan hari ini? Berikan aku hikmat Tuhan. Orang berdoa itu, dengar baik, orang berdoa itu bukan hanya sekedar supaya Tuhan memenuhi apa yang kita butuhkan. Bukan hanya sekedar itu. Berdoa juga berarti kita meminta Tuhan untuk berbicara kepada kita agar Ia mengajarkan apa yang harus kita lakukan. Berdoa itu dua arah. Misalnya ada orang gitu, telepon Mas Dio, atau misalnya Mas Dio telepon mamanya, Ma apa kabar? Saya ngomong, Ma, wah Mas Dio cerita terus sampai 1 jam, cerita terus, tanpa memberikan kesempatan pada mamanya untuk bicara. Ngeselin nggak Mam? Bu, ngeselin ya? Kita kalau ngomong sama orang kan harus dua arah dong. Kita nggak bisa hanya minta didengar, kita juga harus mau mendengar. Kita juga harus mau mendengar. Oleh karena itu setiap pagi kita harus berdoa. Tapi orang yang ditipu oleh kekayaan dunia, dunia mengajarkan lo nggak ada duit nggak bisa bahagia. Memangnya kebahagiaan bisa dibeli dengan uang? Nggak bisa.
Saya sudah mengalami, saya sudah mempraktikannya. Gak bisa. Kekayaan gak bisa diukur dengan uang, gak bisa, sama sekali gak bisa. Kalau ada yang bisa, berarti orang itu belum kepentok. Saya cuma bisa bilang gitu aja, orang itu belum kepentok. Atau yang kedua, dia bukan anak Tuhan. Kita seringkali ditipu untuk mencari kekayaan dunia ini, mencari harga diri. Kalau saya kaya, saya akan dihargai. Kasihan amat, darah Yesus yang sudah mengalir di dalam hidupmu hanya dihargai dengan kekayaan. Yesus sudah menebus engkau. Hari Jumat kemarin kita sudah belajar, engkau indah di mata Tuhan. Entah engkau kaya, entah engkau miskin, Dia mau mati bagimu. Murah banget harga dirimu, hanya diukur berdasarkan kekayaan, berdasarkan tas Chanel gitu kan, baju Gucci, parfumnya Hugo Boss, baru dihargai. Berarti harga dirimu ada di barang, bukan pada Yesus. Orang banyak tertipu. Akibatnya apa? Orang itu nggak akan bisa berbuah. Karena hidupnya selalu penuh kekhawatiran, hidupnya hanya diukur oleh kekayaan dunia. Sehingga ketika waktunya tiba, ketika Yesus datang, baru gelagapan. Ketika gempa terjadi, seperti yang baru-baru ini terjadi di Jakarta, baru orang panik, wah kiamat ini. Zaman sekarang kan kalau ada gempa orang bukannya lari, tapi update status. Iya kan? Coba terjadi goncangan. Iya, saya suka ngelihat itu kadang-kadang terjadi apa-apa orang bukannya lari, buru-buru ngambil HP bikin video gitu kan, langsung update gitu. Wah, saya bilang kok kepikiran ya orang kayak begini ya. Lagi ada gempa dia ngambil HP untuk rekam video gitu. Memang begitu. Ada orang kecelakaan di jalan, bukan nolongin, tapi update status. Kecelakaan di sini, elah. Firman Tuhan bilang kasihi bos, bukan update status. Itu kenyataannya. Kita hidup di zaman seperti ini. Kita bukan lagi hidup bagi Kristus, tapi kita hidup bagi dunia, kita hidup bagi diri kita sendiri. Orang yang masih mengejar kekayaan, dia hidup bukan untuk Tuhan, dia hidup untuk dirinya. Kenapa? Karena dirinya ingin dihargai, dirinya ingin dihormati, dirinya ingin diterima oleh orang lain. Padahal Tuhan Yesus sudah menerima dia padanya. Allah semesta alam telah terima pribadi itu. Apapun keadaannya, dia telah terima. Tapi orang yang hidup untuk dirinya, dia kejar kekayaan, sehingga hidupnya sangat menyedihkan. Saya rindu kita semua, termasuk saya. Mari kita selalu hidup bagi Kristus. Amin. Gak ada amin, berat banget. Mari kita hidup bagi Kristus. Gitu. Orang yang antusias, amin, nggak perlu ditanya. Ada amin? Ada? Lagi ke belakang, belum datang Pak. Orang yang antusias, amin, saya mau hidup bagi Kristus. Baru diajarin, saya mau hidup bagi Kristus. Gitu, baru diajarin udah harus ditanya lagi. Tuhan Yesus berikan aku roh kesabaran Tuhan. Ya, orang yang hidup bagi Kristus dia akan selalu menyerahkan hidupnya, menyerahkan hatinya. Dan salah satu ciri orang hidup bagi Kristus. Kalau kemarin kita sudah belajar orang hidup bagi Kristus, dia akan selalu berjalan dalam ketaatan. Pada hari ini kita akan belajar bagaimana saudara dan saya selalu hidup berjaga-jaga, selalu hidup menantikan Kristus.
menantikan Kristus. Itu orang yang hidup bagi Kristus. Siapa yang di sini karyawan? Karyawan. Ya. Bagi saudara yang karyawan, saya mau tanya. Ketika saudara berada di tempat kerja, yang saudara lakukan untuk dirimu atau untuk bos saudara? Orang kerja pasti untuk mengabdi kepada atasan, betul? Kita pasti untuk mengabdi, yani kita kerja sama dia. Mana tahu dianya lewat kan, kita dilihat kerja gitu kan, daripada kelihatan tidur, ya kan? Orang yang hidup bagi Kristus, dia akan selalu menanti-nantikan Kristus. Dia akan menyerahkan segala sumber daya yang dia miliki untuk Kristus. Inilah yang saya maksudkan hidup berjaga-jaga. Kita sekarang sudah hidup di akhir zaman. Ya. Saya nggak tahu kapan itu kiamat. Tetapi kalau kita menilik dari bahasa aslinya, kiamat itu artinya adalah akhir dari sebuah kehidupan. Kiamat bisa berarti Tuhan Yesus datang kedua kalinya, ya, the judgment day. Atau bisa juga kapan akhir kehidupan saudara, ketika saudara menutup mata, itu juga kiamat, ya. Sekalipun Tuhan belum datang, tapi saudara sudah selesai di dunia ini, itu juga kiamat bagi hidupmu, bagi pribadimu. Dan tidak pernah ada yang tahu. Saya bukan nakut-nakutin nih, waduh Pak, kamu nakut-nakutin kita kayak mau mati besok. The problem is kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu. Kemarin saya sudah sampaikan, saya dengerin sebuah khotbah. Pendeta bilang, wah kiamat, dunia akan berakhir dalam 1,5 tahun lagi. Dan itu, perkataan itu dijiplak oleh beberapa pengkhotbah Indonesia. Kita bilang jemaatnya bahwa kiamat Tuhan Yesus akan datang dalam waktu 1,5 tahun. Karena kita sudah ada di zaman 666, 666 sebagaimana kitab Wahyu katakan. Dari mana? Dari kata COVID. COVID 5 huruf, 19 itu 10, berarti 1. Berarti kan jumlahnya 6. Wah, saya nggak ngerti bisa ditambahin begitu. Kita sudah dari Tuhan akan datang dalam waktu 1,5 tahun lagi. Mungkin dia punya bocoran dari orang sorga kan, atau dia panitia kiamat, sehingga dia tahu kapan Tuhan Yesus datang. Dia punya bocoran. Mungkin dia pengurus juga panitia kedatangan Kristus kedua kali sehingga dia tahu. Tapi firman Tuhan berkata tidak seorang pun ada yang tahu. Yesus tidak tahu, bahkan malaikat-malaikat yang orang dalam aja nggak tahu. Dan ini pendeta tahu. Wah, hebat sekali. Jangan mau ditakut-takuti seperti itu. Tuhan tidak pernah meminta saudara menyibukkan diri untuk menghitung atau melihat tanda-tanda kapan Yesus akan datang. Yang dia minta saudara menyibukkan diri dengan berjaga-jaga. Itu aja yang dia minta. Dia nggak minta saudara sibuk melihat wah akhir zaman itu tandanya begini-begini, capek amat. Mau apa pakai tandanya? Kalau saudara berjaga-jaga, kita nggak perlu khawatir. Sama ketika kita bekerja pada seseorang, kalau kita bekerja dengan giat, kita nggak akan khawatir kita bakal dipecat. Kita nggak akan khawatir kita kehilangan pekerjaan, karena kita selalu sungguh-sungguh bekerja. Saya rindu jemaat di tempat ini, termasuk saya juga. Mari kita hidup berjaga-jaga. Apa maksudnya berjaga-jaga? Nah, ini akan kita lihat di dalam Markus pasal 13. Mulai ayat yang ke-33 sampai 37. Berjaga-jaga di sini bukan hanya berdiam diri, nunggu aja. Karena Tuhan juga mengerti pekerjaan paling membosankan adalah menunggu. Itu bosan. Makanya Tuhan bilang, berjaga-jaga yang saya maksud bukan cuma diam doang.
You have to do something. Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini kita akan lihat. Saya akan membaca ayat yang angka ganjil, Bapak dan Ibu angka yang genap. Kita membaca secara bergantian sampai ayat 37. Saya mulai. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Kalau orang bilang, hati-hati ya, jaga-jaga ya, berarti situasinya bagaimana Bapak Ibu? Tidak baik. Berarti ada banyak ancaman, ya. Kalau dibilang hati-hati dan berjaga-jaga. Misalnya dibilang, Bu Mike, nih sekarang kita di kompleks ini lagi banyak maling nih. Pasti orang kan bilang berjaga-jaga ya. Iya kan? Pasti bilang begitu. Orang yang berjaga-jaga kalau tahu misalnya, wah nih lagi banyak maling nih, sebelum tidur dia akan kunci, lihat pintu rumah udah kunci atau belum, ya enggak? Bahkan orang itu misalnya ketiduran sekalipun, lalu tiba-tiba kebangun, otaknya langsung mikir, tadi saya udah kunci pintu belum? Ya enggak? Karena kita sedang berjaga-jaga. Ya. Dan Tuhan Yesus berkata, hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Ini artinya ada situasi genting. Sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Ayat 34 silakan 2, 3. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Bapak Ibu Saudara terkasih, bacaan yang kita baca ini merupakan perkataan terakhir daripada Tuhan Yesus sebelum dia memasuki masa penderitaannya. Dan perkataan ini merupakan bagian dari khotbah akhir zaman, situasi di akhir zaman, situasi ketika Tuhan Yesus akan datang kali kedua. Ini loh yang akan terjadi. Yaitu kalau Bapak dan Ibu baca mulai dari pasal yang pertama, Tuhan Yesus menjelaskan yang akan terjadi adalah bait Allah akan diruntuhkan, artinya akan terjadi pemurnian. Kemudian akan terjadi penderitaan. Ya, akan terjadi banyak penderitaan, goncangan. Dan kemudian situasi yang terjadi adalah di akhir zaman akan banyak juga penyesatan yang akan berkata, oh Mesias ada di sini, oh keselamatan ada di sana, oh gereja sana yang benar, oh gereja sana yang kacau. Akan banyak seperti itu. Dan ini situasi yang sudah terjadi, Bapak Ibu. Ya, gereja telah dimurnikan, semakin dimurnikan dengan adanya pandemi. Penderitaan, yes, itu jelas. Penderitaan bisa bicara banyak aspek. Penderitaan fisik ataupun aspek ekonomi itu juga bisa. Ini sudah terjadi. Pengajaran sesat, yes. Banyak muncul nabi-nabi palsu. Yang palsu ini yang sulit. Ya kan? Kalau ajaran berbeda itu jelas ketahuan. Makanya saya selalu katakan, saudara kita yang Islam, mereka bukan antikristus. Ya. Mereka antikristen, tapi bukan antikristus. Jangan salah. Antikristus datang dari dalam gereja, bukan dari luar gereja. Jangan benci mereka. Orang seringkali membenci, wah tuh antikristus. Gara-gara mereka teriak, wah tutup gereja, bakar gereja, wah antikristus. Hey, hello, mereka antikristen.
Mereka bukan antikristus. Antikristus itu yang dimaksudkan di dalam kitab Wahyu itu datangnya dari dalam. Dia kacaukan semuanya. Salah satunya dengan khotbah-khotbah yang mengatakan 1,5 tahun lagi Yesus akan datang. Dari zaman dulu itu sudah ada. Waktu masuk di tahun 2000, saya ingat sekali, akhir tahun 1999 dibilang kiamat karena penanggalan di dalam komputer tidak ada 2000, semuanya hanya 19. Kiamat. Ada lagi waktu dulu 12. Ada lagi penanggalan Maya. Wah, banyak sekali sekarang. Banyak sekali. Dan itu sudah terjadi. Dan sebenarnya itu bukan hal yang baru sih. Ketika Paulus datang melayani jemaat Tesalonika juga mengalami hal seperti itu. Mereka pikir Yesus akan segera datang. Sehingga jemaat Tesalonika berkata, "Oh, Tuhan akan datang kedua kalinya. Kita nggak usah kerja, santai-santai aja. Jual semua barang, hiduplah enak-enak, mewah-mewah, habisin duit." Ada seorang teman saya sih, ada seorang teman nanya, benar nggak sih kita sudah akhir zaman? Ya, saya pikir pengen tobat. Ini teman saya, ya masih saudara seiman kita lah. Benar nggak sih kita sudah akhir zaman, Yesus akan datang? Ya begitu. Saya bilang tanda-tandanya yang Alkitab bukakan sudah terjadi. Memang kenapa? Saya pikir saya mau melayani dia. Katanya bilang gini, masalahnya nih tahun kemarin istri gue baru buka usaha. Ini gue lagi baru mulai kaya-kayanya nih. Masa Yesus datang katanya? Gue gak sempet nikmatin dong katanya. Ya, saya bilang kacau juga nih orang. Saya pikir masa sih? Ini kita baru kaya-kayanya nih, lagi pandemi kayak gini nih. Istri saya baru beli ruko BSD, baru mulai usaha. Hidup gue baru enak-enaknya nih. Jangan datang dulu lah Yesus. Ya mana gue tahu, memang saya yang bisa nunda. Saya juga nggak tahu, saya bilang. Cuma dalam hati saya bilang, aduh kasihan amat ya. Hidup masih ngejar kekayaan, udah nggak zamannya bro. Udah nggak zaman sekarang hidup mengejar kekayaan dunia. Udah nggak zaman. Itu zaman dulu. Hidup untuk mengejar kekayaan. Berarti dia belum mengenal Kristus. Sekalipun KTP-nya Kristen, tapi dia belum mengenal siapa Kristus. Bahwa orang yang mengenal Kristus, firman Tuhan berkata seperti seorang pedagang yang menemukan mutiara yang indah, dia pulang, dia jual semuanya demi mutiara ini. Atau seperti seorang petani yang menemukan harta yang terpendam, dia pulang ke rumahnya, dia jual semuanya demi membeli harta ini. Orang yang sudah mengenal Kristus, yang lain dianggap gak penting. Amin. Wah, berat banget. Amin. Yesus yang terpenting. Makanya saya suka ada satu pujian, Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Sekali lagi kita katakan, Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Penderitaan boleh terjadi, tetapi dia tetap yang terbaik dan termanis buat hidup saya. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang termanis. Apapun boleh terjadi Bapak dan Ibu. Namun itu hanya berlaku bagi orang yang hidupnya selalu berjaga-jaga. Dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus berkata,
Engkau nggak perlu khawatirkan ketika terjadi penganiayaan, ketika terjadi pengajaran-pengajaran sesat, ketika terjadi pemurnian, kalau saudara berjaga-jaga. Dalam bacaan kita ayat 34, Yesus mengibaratkan dirinya adalah seorang tuan yang akan pergi dan dia menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya. Siapa yang di sini hamba Tuhan, lambaikan tangannya. Saya tidak bicara hamba Tuhan secara organisasi pendeta, karena ada juga loh pendeta bukan hamba Tuhan. Amin. Ya, ada loh, keren, status pendeta tapi bukan hamba Tuhan. Saudara dan saya adalah hamba Tuhan. Saudara dan saya adalah hamba-hamba yang dipercayakan oleh Tuhan. Sekali lagi saya tanya, siapa yang di sini hamba Tuhan? Lambaikan tangannya, angkat tangan tinggi-tinggi, bilang kiri kanan, kamu hamba Tuhan. Ingetin, saling mengingatkan, kamu hamba Tuhan. Ya. Yesus mengibaratkan dia pergi seperti seorang tuan yang akan melancong, dan dia mempercayakan rumahnya, hartanya kepada para hamba-hambanya. Jadi saudara dan saya adalah orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan. Orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan Bapa dan Ibu. Kapan tuannya itu akan kembali pulang? Ayat 35. Gak ada yang tahu. Dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus hanya bilang, bila mana tuan rumah itu pulang menjelang malam, tengah malam, larut malam, atau pagi-pagi buta. Sangat menarik kita melihat bagaimana Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini mengulang kata malam. Artinya ini ada sesuatu yang penting. Malam adalah situasi di mana segala aktivitas sudah selesai. Tapi malam juga berarti situasi di mana kita terlena dengan kenyamanan. Bila mana tuan rumah itu pulang menjelang malam, baru mulai tidur, ya kan? Tengah malam, ngorok-ngoroknya nih. Ngoroknya gimana? Ada orang yang ngoroknya tertib, ada yang tidak tertib kan? Ya. Yang ngoroknya tertib itu tarikan awal dengan dibuangnya tuh enak gitu loh, senada. Tapi ada juga tarikannya sedikit, keluar itu panjang. Ada yang begitu. Ada yang tarikannya nggak enak. Ada model begitu gitu loh. Ada yang ngorok gitu. Saya perhatikan ada yang orang ngoroknya tertib, ada yang tidak tertib gitu loh. Ya, ada yang sedap didengar, ada yang tidak sedap didengar gitu. Itu itu tengah malam, larut malam. Itu lagi ngences-ngencesnya itu tidur kan? Wah, itu lagi ngiler-ngilernya itu. Lagi nggak ada yang mau dibangunin. Itu situasi malam di mana kita terlena dengan kenyamanan, kenikmatan, semuanya. Atau pagi-pagi buta. Kira-kira kalau ada orang miss call saudara jam 3 pagi tuh, saudara lagi ngeces-ngecesnya kan, lagi tes gitu, Lukas kan begini. Kira-kira gimana? Wah, pagem. Gitu lagi. Katanya. Atau misalnya Lael, lagi anak-anaknya tidur nih, lagi gini lagi. Terus saya telepon gitu. Aduh, Pak Panggilis. Enggak dengar Tuhan. Kira itu lagi pagi-pagi buta tuh. Artinya dia bisa datang di saat dimana kita sedang betul-betul nggak siap. Begitulah kedatangannya Tuhan. Kita nggak pernah tahu. Begitulah nyawa kita. Begitulah hidup kita. Kita nggak pernah tahu kapan ajal akan menjemput kita. Kapan kita akan dipermuliakan oleh Tuhan. We never know. Semalam saya baru dengerin ada saudara saya, seorang ahli jantung, dia memposting, dia bikin channel, dia sedang bahas kenapa banyak orang muda seperti suaminya BCL itu kok bisa meninggal.
Dia bahas dari sisi jantung. Jangan sangka karena masih usia muda, masih kuat, gak mungkin lah kena, gak mungkin lah kena jantung, gak mungkin lah umur saya masih panjang. Siapa bilang, bos? Mike Mohede lagi seger-segernya tuh. Suaminya BCL baru selesai olahraga. Woi, pasti kan ngerasa waktu olahraga fit. Kita gak pernah tahu. Jangan terlena. Oleh karena itu kita harus hidup berjaga-jaga. Kita harus berjaga-jaga, kita selalu harus bersiap-siap. Lalu apa yang kita harus lakukan selama kita bersiap-siap? Sekali lagi, bukan hanya wait and see, nunggu tanpa melakukan apapun. Dari perumpamaan ini ada 3 hal yang perlu saudara dan saya lakukan. Orang yang hidup bagi Kristus ibarat seorang hamba mengabdi kepada tuannya. Maka hari-harinya dia akan selalu memelihara iman. Dia akan selalu pelihara iman. Ibarat seorang tuan yang mempercayakan segala harta bendanya. Karena dia yakin orang ini tidak akan berkhianat. Orang ini tidak akan murtad. Hambaku ini tidak akan meninggalkan rumahku, apalagi nyuri barang-barang saya. Betul? Dia percayakan. Oleh karena itu bagi kita para hamba-hambanya yang dipercaya oleh Tuhan, saudara harus pelihara iman. Kitab Tesalonika mengatakan tidak semua orang memperoleh iman kepada Kristus. Tidak semua orang percaya kepada Kristus. Itu kenyataannya. Karena iman adalah anugerah. Iman adalah pemberian. Saudara memiliki iman itu bukan karena hasil usaha saudara, bukan karena saudara bilang saya percaya kepada Tuhan. No, karena Tuhan sudah menaruh iman itu dulu. Iman hanya diberikan kepada hamba-hambanya. Sama seperti seorang tuan rumah, dia hanya memberikan kepercayaan kepada hamba-hambanya. Hamba orang lain dia nggak akan berikan kepercayaan. Pelihara iman. Masa sih Pak Gong, bukannya kita beriman itu karena kita percaya? Bukan. Keluarga istri saya, hanya istri saya satu-satunya yang percaya kepada Kristus. Yang lainnya bukan. Kok bisa begitu? Karena Allah menganugerahkan iman kepadanya. Ada keluarga Kristen, bapak, ibu, opungnya, om-omnya semua Kristen. Tapi hanya satu orang yang hidup sungguh-sungguh. Kok bisa begitu? Hanya satu orang yang benar-benar beriman. Karena memang iman bukan berdasarkan KTP. Iman bukanlah hasil usaha kita. Iman itu diberikan. Lalu bagian saudara dan saya harus pelihara iman itu, Bapak Ibu. Pelihara iman itu. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan saudara terus bergiat mencari Tuhan. Terus berdoa kepada Tuhan. Lukas 18 ayat 7 sampai ayat 8. Ini ada sebuah kisah di mana Tuhan Yesus memberikan perumpamaan seorang hakim yang lalim. Di ayat 7 firman Tuhan berkata demikian, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Kita baca bersama-sama ayat 8, 2, 3. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi ketika Tuhan sudah memberikan saudara iman, menjadi tugas saudara untuk terus memeliharanya. Pelihara sampai dia datang. Jangan sekalipun tinggalkan iman.
Jangan biarkan kesusahan, penderitaan, sakit penyakit membuat saudara meninggalkan imanmu. Atau sebaliknya, jangan biarkan kenyamanan, kenikmatan, berkat yang Tuhan telah berikan membuat engkau meninggalkan imanmu. Ada loh kayak begitu. Gara-gara dia hidupnya terlalu nyaman, semuanya ada. Uang itu bisa menjadi hamba yang baik, tapi bisa menjadi tuan yang jahat. Ketika saya hidup untuk uang, ini pengalaman pribadi saya hidup untuk uang. Tiap hari itu yang saya pikirkan, tiap hari itu yang saya pikirkan. Mulai dari bangun pagi saya langsung mikirkan bisnis saya, sampai pulang malam yang saya pikirkan bisnis saya. Yang di otak saya adalah apa yang bisa saya kembangkan ya, apa yang bisa saya kembangkan ya. Pada masa itu GPS masih harus sewa, dan itu enak banget, $5 satu hari. Itu terus. Ada orang sewa 7 hari $35, udah balik modal saya. Saya dulu beli cuma paling $38. Babysit untuk tempat duduk bayi, kalau di luar negeri kan itu restriction, harus ada. Gampang saya sewakan $20, $15 sehari. Murah-murahnya $10. Beli cuma $70-80. Ibaratnya ada orang sewa 14 hari udah balik modal banget saya. Untung 10 hari aja udah balik modal. Itu terus yang ada di otak saya. Dengar baik, semakin saudara kejar uang, saudara tidak akan pernah puas. Gak akan pernah puas. Dan saudara tidak akan pernah merasa cukup. Gak akan mungkin. Gak akan mungkin. Jadi jangan bilang, oh nanti kalau saya sudah cukup semuanya, saya sudah nyaman semuanya, saya akan tetap ikut Tuhan. Siapa bilang, bos? Orang kaya banyak loh ninggalin imannya. Kenapa? Terlena dengan kenyamanan, terlena dengan kenikmatan, terlena dengan kesehatan. Lagi sehat, wah dia sibuk cari uang. Begitu sudah sakit, dia sibuk cari pendeta. Wah, iya kan? Dia sibuk cari pendeta. Siapa yang bisa memulihkan? Siapa yang bisa memberikan mujizat? Tiap pendeta didatangin. Oh sana pendetanya bisa nyembuhin. Wah, baru sibuk cari pendeta. Lagi sehat, boro-boro ke gereja. Harus ditanya dulu sama gembalanya. Loh bu, kok gak datang hari ini? Loh pak, kok gak datang hari ini? Pak, bu, orang yang bersiap-siap berjaga-jaga, dia akan selalu pelihara iman. Terus mendekat pada Tuhan, terus cari Tuhan. Baca Alkitab, selesaikan pembacaanmu. Itu salah satu cara untuk memelihara iman. Jangan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, umurmu sudah 60 tapi gak selesai baca Alkitab. Malu sama Tuhan. Amin. Malu sama Tuhan. Selesaikan. Ayo kita sama-sama pelihara iman. Hal yang kedua adalah, kembali ke ayat 34 tadi, Markus 13. Sama halnya seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Bapak Ibu Saudara terkasih, sadarkah saudara, setiap daripada hamba-hamba Tuhan ini memiliki tugasnya masing-masing. Ya, saudara memiliki tugasnya masing-masing. Jadi tidak semua orang harus jadi pendeta. Ada seorang kawan, tiap kali mau bikin khotbah, stres berat. Saya bilang, jangan-jangan panggilanmu bukan berkhotbah. Jangan paksa diri. Tidak semua orang memiliki karunia seperti itu. Tidak semua orang terpanggil. Tapi yang jelas, setiap daripada kita memiliki tugasnya masing-masing. Amin. Oleh karena itu, selama kita bersiap-siap menantikan kedatangan Kristus, setelah kita memelihara iman, maka saudara dan saya perlu melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Secara umum, tugas dan tanggung jawab saudara dan saya
tugas kita adalah mengasihi sesama. Betul? Mengasihi sesama. Orang hanya bisa mengasihi sesama kalau dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Ketika kita sebagai karyawan kita kerja dan mengabdi kepada atasan kita, ya, orang-orang yang kerja pasti tahu nih, yang karyawan-karyawan pasti tahu. Terkadang kita kerja kita lupa makan, ya enggak? Kita lupa makan. Ketika kita kerja kita bisa asik sampai kita lupa waktu. Kenapa? Karena kita mau mengabdi, memberikan yang terbaik. Dan saat itu kita betul-betul nggak memikirkan diri kita. Begitulah yang perlu saudara dan saya lakukan. Ketika kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita, tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan, saudara harus membuang segala egomu. Jangan hanya mikirin diri sendiri. Dalam hal mengasihi sesama, aduh gimana saya bisa mengasihi, bagaimana bisa memberi, orang saya sendiri aja masih kurang. Tadi saya sudah katakan, selama saudara hidup untuk kekayaan, selamanya saudara tidak akan pernah bisa berkata cukup. Hati-hati bagi saudara yang pelit. Setiap berkat yang Tuhan percayakan, itu akan Tuhan perhitungkan. Berilah maka engkau akan memberi. Ketika engkau memberi, ketika engkau menabur, maka Tuhan akan terus memberkati engkau. Tetapi bagi yang pelit, Tuhan sudah berkati tapi saudara tidak mau berikan, maka firman Tuhan berkata, apa yang ada padamu akan Tuhan ambil semua. Mau diambil semuanya sehingga saudara gak punya apa-apa. Saya pernah memberikan ilustrasi, orang yang pelit seperti sebuah ember yang sudah penuh tidak dibuang-buang airnya, maka ember itu dan air di dalamnya hanya akan ada penyakit. Air yang tergenang tempatnya nyamuk. Air di dalam ember yang tidak pernah diganti akan ada lumut. Makanya orang yang pelit tiba-tiba sakit lah, mobil rusak lah, ada aja pengeluaran yang aneh-aneh yang nggak penting. Sebenarnya tujuannya satu, Tuhan mau ambil semuanya. Sebab Tuhan melihat, percuma kamu saya berkati, kamu tidak mau menabur, kamu tidak mau mendukung pekerjaan Tuhan, kamu tidak mau mengasihi sesama, engkau tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabmu. Bilang kiri kanan, jangan pelit. Atau belakangnya Pak, dengan depan belakang juga bilang, jangan pelit. Atau Tuhan akan ambil semua yang ada daripadamu. Bicara tugas dan tanggung jawab juga berbicara tentang amanat agung. Ini tugas yang paling penting. Kita hanya bisa melaksanakan amanat agung kalau kita nggak ego. Kita hanya mau berbicara tentang Kristus. Hanya kalau kita tidak ego. Tapi kalau ego, aduh ngomongin tentang Kristus, nanti saya disingkirkan, nanti saya nggak dapat proyek, nanti saya nggak dapat job, ada banyak ketakutan. Padahal itu tugas dan tanggung jawab saudara dan saya, bukan tugas tanggung jawab pendeta. Ngomong tentang Kristus. Berapa hari yang lalu saya pernah share di dalam firman Tuhan pagi, mulai dari teman terdekat, keluarga, tetangga. Jangan mau saudara ditakut-takutin sama iblis. Aduh jangan ngomong kayak gitu, nggak usah sok suci lah, nggak usah sok bersih lah, nggak usah sok rohani lah. Itu iblis yang bisikin saudara. Amanat agung pemberitaan tentang Kristus harus saudara lakukan. Entah saudara masih berjuang di dalam dosamu atau tidak, saudara harus lakukan. Dan tidak bisa hanya perbuatan baik. Kristus hanya bisa diketahui kalau ada yang memberitakan. Tugas dan tanggung jawab juga berbicara tentang talenta. Coba kita lihat Matius 25 mulai ayat 14. Di situ saudara akan menemukan tentang talenta. Seperti seorang tuan yang memberikan talenta, ada yang 1, 2, 4, 5, 10.
Tapi yang jelas setiap hamba-hambanya diperlengkapi dengan talenta. Itulah mengapa saya berusaha melibatkan seluruh jemaat. Ayo ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Pasti saudara punya talenta. Ada yang bermusik, saya sangat bersyukur anak-anak muda ini mau. Kembangkan terus talenta saudara. Jangan tunggu nanti sudah tua baru ambil bagian dalam pelayanan. Bikin repot gembala, mau taruh di mana nih, sudah tua. Udah kacamata tebal, minta pelayanan multimedia. Waduh, gimana saya mau naruhnya? Mata sudah begini-begini, kedip-kedip gitu kan, baru minta pelayanan. Kaki sudah sering Sudah sering kesemutan, baru mau minta pelayanan. Saya bikin jadi penerima tamu juga, asyar penerima tamu, nggak kuat Pak. Aduh, kaki saya sering semut-semut. Ayolah, kita lagi sehat. Kembangkan talenta saudara. Karena kalau saudara tidak mau mengembangkan, tidak mau mengambil bagian. Matius sudah dibuka, Matius 24 ayat 25-nya coba. Matius 25 ayat 25 coba. Ayat 25. Ada seorang hamba yang tidak mau mengembangkan talentanya. Yang dia lakukan adalah, karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Ibaratnya Tuhan memberikan satu talenta tapi dia tidak mau kembangkan. Dan dia pikir itu yang terbaik, itu yang akan menyenangkan hati Tuhan. Ayat 26. Tetapi jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan apa Bapak Ibu? Apa? Malas. Orang yang tidak mau mengembangkan talenta, orang yang tidak mau mengambil bagian di dalam pelayanan, bukannya dia nggak bisa, tetapi malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menua di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Ayat 27. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya kembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Ayat 28. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Kalau engkau tidak mau kembangkan talenta, engkau tidak mau mengambil bagian di dalam pelayanan, maka apa yang ada padamu Tuhan ambil, dan Tuhan akan berikan kepada mereka yang mau mengembangkan talenta. Saya pernah sampai berseru sama Tuhan, Tuhan saya pengen bisa nyanyi Tuhan. Nggak dijawab-jawab sih sampai sekarang. Tapi seenggaknya saya pengen gitu. Tapi Tuhan bilang bukan ke situ talentanya. Ya kembangkan talenta tapi jangan meminta yang begitu-begitulah katanya. Saya pernah Tuhan, tolong Tuhan, di antara semua pendeta saya paling fales Tuhan, gimana caranya Tuhan? Ya kan kita ketika semua pendeta-pendeta kumpul, kayak misalnya sidang majelis daerah, semuanya nyanyi, saya nyanyinya dalam hati aja. Gitu. Takut ketahuan, nih siapa sih yang nadanya salah nih, takutnya gitu kan? Karena udah suara saya fals, saya orang Batak, suaranya paling keras lagi kan, udah salah, paling keras lagi, kan ketahuan banget. Saya pernah Tuhan tolong saya Tuhan supaya jangan ada orang yang tutup telinga Tuhan. Pernah saya, karena saya ingin kembangkan talenta. Demikian juga bagi saudara yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan, kembangkan pelayananmu. Jangan setia dari awal sampai akhir. Asyir penerima tamu, dari mulai dulu sampai sekarang tetap sama. Kembangkan dong, ambil bagian yang lain. Ambil bagian yang lain. Oh bagian saya dari dulu tetap sama, bagian muterin kantong persembahan. Ayo dong, kembangkan yang lain. Makanya saya kadang-kadang suka dorong yang lain. Seperti hari Jumat kemarin kita punya WL yang baru kan. Wah, dorong. Gak apa-apa salah-salah dikit. Lebih baik salah di dunia daripada salah di hadapan Tuhan. Nah ya kan, lebih baik salah di hadapan jemaat, gak apa-apa. Makanya saya pede aja saya nyanyi. Ayo kita kembangkan. Itu tugas dan tanggung jawab saudara dan saya. Dan itu tidak bisa ditawar. Amin. Jadi menjalankan tugas dan tanggung jawab artinya pertama tadi saudara harus mau mengasihi. Saudara harus buang egomu.
Jangan hanya fokus pada diri, fokus pada kebutuhanmu, fokus pada keluargamu. Jangan hanya memikirkan kebutuhanmu sendiri, pikirkanlah juga orang lain. Adakah engkau punya hati ketika melihat orang lain menderita, ketika melihat orang lain kekurangan, atau engkau hanya berkata gue juga kurang? Stop itu, ya. Stop. Kalau engkau ingin diberkati, hukum Tuhan berbeda dengan hukum dunia. Hukum Tuhan adalah berilah maka engkau akan diberi. Itu hukum Tuhan. Dan saya sudah praktekkan. Orang yang menabur tidak akan pernah kekurangan. Lakukan tugas tanggung jawab amanat agung. Beritakan pada kiri kanan. Jadilah saksi Kristus. Seperti lagu pujian tadi. Oleh darah anak domba. Berikutnya apa? Oleh kita. Baru apa yang terjadi? Iblis dikalahkan, kuasanya dia. Ini harus sejalan, darah anak domba dan kesaksian kita. Harus bersaksi. Lakukan tugas dan amanat agung kita dan kembangkan talenta. Dan yang terakhir adalah ayat 34, kembali lagi Markus 13. Jadi di dalam bersiap-siap, mempersiapkan diri bagi Kristus, hidup bagi Kristus, yang pertama saudara bukan berdiam diri, tetapi saudara harus aktif pelihara iman. Yang kedua, saudara harus menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Saudara punya tugas dan tanggung jawab masing-masing. Yang ketiga adalah perhatikan kalimat terakhir, memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Apa maksudnya? Maksudnya adalah selama kita hidup bersiap-siap, saudara dan saya harus jaga kekudusan. Menjaga kekudusan. Jangan kendorkan semangat untuk hidup bagi Tuhan. Tetap semangat menjaga kekudusan seperti seorang penjaga pintu. Pernah lihat satpam enggak? Kalau saudara masuk misalnya ke mall atau masuk ke bank, ya, dia selalu standby, betul? Selalu standby. Sehingga setiap kali ada yang tidak punya aplikasi Peduli Lindungi nggak bisa masuk sekarang kan? Nggak boleh, dia standby. Kekudusan fungsinya juga seperti itu. Ketika kita hidup menjaga kekudusan, ketika ada pengaruh yang tidak baik, kita akan tahu, nggak bisa. Ketika ada pergaulan yang buruk, kita akan tahu, karena kita sendiri menjaga kekudusan. Orang yang hidup menjaga kekudusan, dia akan peka pada dosa. Pasti peka. Tapi kalau orang yang tidak jaga kekudusan, hidup seenaknya aja, suka-sukanya, mau-maunya sendiri, apa yang menyenangkan dagingnya, dia nggak akan peka sama dosa. Ibaratnya seperti seorang penjaga yang bersantai-santai, apapun bisa masuk di dalam hidupnya, nggak ada filternya sama sekali. Mari kita menjaga kekudusan. Selalu jaga kekudusan. Dan sebagai penutup saya mau mengundang kita semua membaca 1 Tesalonika pasal yang kelima, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Ini pembacaan terakhir. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, ayat 2. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, inilah yang dimaksudkan malam di ayat 34, di ayat 35 tadi. Oh, semuanya tenang, Yesus masih jauh, masih lama, Belanda masih jauh bro, katanya kan. Oh, kita masih sehat, masih muda, gak akan mati. Maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan lumpuh.
Tetapi kamu saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Kenapa? Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukan orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Maksudnya apa? Kita kerja saat malam atau saat siang? Pasti saat terang. Artinya orang yang hidup bersiap-siap, orang yang hidup berjaga-jaga. Dalam kitab Tesalonika ini Paulus mengatakan kita ibarat anak-anak siang yang selalu bekerja bagi Tuhan, yang selalu bersiap-siap bagi Tuhan. Kita bukan anak-anak malam yang sudah terlena dengan segala keadaan. Ayat selanjutnya. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Saudara dan saya dalam hidup ini selalu berjaga-jaga dan sadar. Sadar akan apa? Akan iblis. Setan itu ada, iblis itu ada, surga itu ada, neraka itu juga ada. Ada orang bilang sama saya, oh surga dan neraka itu hanya dongengan pendeta untuk nakut-nakutin jemaat. Gak ada kehidupan setelah kematiannya, sudah selesai. Atau ada juga yang bilang, oh nanti setelah kita mati ya kita, kalau kita baik ya nanti di kehidupan selanjutnya kita jadi apa, kalau kamu jahat nanti jadi embe, segala macam lah. Itu kan tipu daya si iblis. Kekristenan kita tidak mempercayai inkarnasi, reinkarnasi, nggak ada. Selesai kehidupan ini kita akan menghadapi pengadilan Kristus, selesai. Dan si iblis ini tahu. Oleh karena itu selama kita di dunia dia akan terus serang saudara. Sadar. Sekalipun saudara sudah rajin datang ke gereja setiap hari Minggu, sadar, itu tidak membuat saudara kebal akan serangan iblis. Tuhan Yesus ada dicobain, iya kan? Apalagi kita. Sadar. Ayat selanjutnya. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam, terlena semuanya. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Terakhir, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, artinya kita mati, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Saya tidak tahu apa yang menjadi masalah pergumulan saudara, kesulitan saudara akibat pandemi COVID ini. Tetapi yang saya tahu adalah Tuhan memerintahkan kita untuk tidak khawatir. Tuhan hanya memerintahkan kita, ayo berjaga-jaga, hiduplah bagi Kristus. Kalau saudara khawatir, artinya engkau masih mengejar dunia ini, engkau masih hidup untuk dirimu. Tetapi kalau saudara dan saya hidup bagi Tuhan, saudara tidak akan pusingkan dengan harta dunia. Yang saudara pusingkan adalah, yang saudara pikirkan selalu adalah, bagaimana aku menyenangkan hati Tuhan, bagaimana aku hidup bagi Kristus. Itu yang harus saudara terus renungkan, mulai dari pagi sampai engkau mau tidur. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang saya lakukan bagi Tuhan? Pada kesempatan ini kita belajar ada 3 hal yang perlu saudara dan saya lakukan bagi Tuhan. Yang pertama, ayo pelihara iman. Yang kedua, lakukan tugas dan tanggung jawab kita. Dan yang ketiga, mari Bapak Ibu Saudari terkasih, kita menjaga kekudusan. Saya undang pemain musik maju ke depan. Mari kita tetap setia pada Tuhan. Mari kita terus berjaga-jaga dan bersiap-siap.
Inilah ciri dari orang yang hidup bagi Kristus. Bukan hidup bagi dirinya, bukan hidup untuk menyenangkan dirinya, tapi sungguh-sungguh hidup bagi Kristus. Saya mengajak kita semua Engkau adalah segala ini sama-sama. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapat mahkota kehidupanmu, tetap setia melayani. Sekali lagi, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu, tetap setia melayanimu. Dari awal kita naikkan pujian ini sama-sama. Seperti wanita muda menangis di bawah kaki, demikian hidup mengasihi Yesus. Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kaki, demikian hidup mengasihi Yesus. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Ku menutup Tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu, tetap setia melayanimu. Tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu, tetap setia melayanimu, tetap setia melayanimu, tetap Hidup bagi Kristus artinya kita akan terus setia menantikan Tuhan. Hidup bagi Kristus artinya kita selalu berjaga-jaga, bersiap-siap. Seakan-akan besok Tuhan akan jawab doamu. Seakan-akan besok Tuhan akan melepaskan engkau dari segala sakit penyakitmu, dari segala masalah dan pergumulanmu. Tetaplah setia, tetaplah berjaga-jaga, supaya ketika waktunya tiba, engkau akan terima semua janji Tuhan. Mari kita pelihara iman. Selama menantikan jawaban itu, mari kita terus lakukan tugas dan tanggung jawab kita. Selama kita menantikan kelepasan, pertolongan daripada Tuhan itu, mari kita terus jaga kekudusan, sehingga ketika waktunya tiba, engkau akan menerima semuanya. Engkau akan terima janji Tuhan, engkau akan terima mahkota kehidupan. Terima kasih
Terima kasih untuk firman-Mu bagi kami. Tolong kami Allah Roh Kudus di dalam segala kelemahan, kekurangan kami. Kami sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan. Kami sungguh-sungguh memelihara iman. Kami sungguh-sungguh bekerja melakukan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Karena suatu kehormatan kami dapat melakukan tugas yang Tuhan berikan. Suatu kehormatan kami dapat melayani Tuhan. Suatu kehormatan kami dapat mengasihi, memberi. Suatu kehormatan kami dapat menabur bagi pekerjaan Tuhan. Dan kami juga mau menjaga kekudusan. Biarlah firman Tuhan yang kami terima pada saat ini sungguh-sungguh dapat kami lakukan di tengah-tengah kehidupan akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong setiap daripada kami, mampukan kami agar kami hidup bukan hanya sebagai penikmat pendengar khotbah, tetapi sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Terima kasih untuk kesetiaan Bapak dan Ibu untuk terus mendukung pekerjaan Tuhan lewat gerejanya di tempat ini. Terima kasih untuk seluruh pelayan yang bertugas. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara terkasih semua. Saya memberikan pengumuman singkat saja untuk hari Senin sampai hari Jumat. Kita tetap ada menara doa jam 8 dimanapun saudara berada. Kalau saudara tidak sempat datang ke gereja, tolong saudara ambil waktu antara jam 8 sampai jam 8.30. Kita akan menaikkan doa bersama-sama. Mungkin saudara ada yang di tempat kerja, mungkin ada yang di rumah dan tidak bisa datang ke gereja. Kalau ada yang bisa datang ke gereja, bisa berdoa bersama-sama dengan saya. Tapi mari kita luangkan waktu antara jam 8 sampai jam 8.30. Bukan setengah jam, saudara mau setengah jam boleh. Tapi kalau saudara hanya bisa 10 menit atau hanya bisa 15 menit, mari kita menaikkan pokok-pokok doa kita dalam menara doa antara jam 8 sampai jam 8.30 setiap hari Senin sampai hari Jumat. Apa yang perlu kita doakan? Ya, pertama tentu keadaan bangsa dan negara kita. Kedua, tolong doakan setiap gereja dan hamba-hamba Tuhan. Ya, karena banyak hamba-hamba Tuhan hari-hari ini yang semakin tergoncang oleh situasi yang ada. Biarlah setiap hamba-hamba Tuhan tetap setia pada tugas dan panggilannya, dan setiap hamba-hamba Tuhan bergandengan tangan bekerja bersama-sama. Doakan juga untuk gereja kita, tempat di mana saudara dan saya diberkati di tempat ini, agar gereja ini terus dipakai Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa, ya, menuai jiwa-jiwa yang baru. Doakan setiap kursi-kursi kosong yang ada agar Tuhan kirimkan dengan jiwa-jiwa yang baru. Doakan setiap jemaat yang mungkin saat ini kita tidak pernah tahu, ternyata oh si A kayaknya baik-baik saja. Kita tidak tahu bahwa mungkin dia sedang menghadapi pergumulan yang berat. Doakan setiap jemaat, ya. Jangan dirapel. Doakan kalau bisa, kalau di dalam hati saudara, saya pengen doakan si A, saya pengen doakan Bapak Gembala. Doakan Bapak A, Bapak B gitu, ya. Sebut saja gitu. Doakan anak-anak sekolah minggu agar mereka, karena sekarang ini pembelajaran tatap muka sudah mulai 100%. Doakan agar anak-anak ini semuanya dalam keadaan sehat, ya, agar jangan ada daripada kita yang terjangkit satu sakit penyakit ataupun kemalangan, ya, agar kita semua terus sehat, kita melayani Tuhan, berbakti di tempat ini. Doakan semuanya itu, ya. Kemudian pada hari Rabu kita akan ada komsel. Ya, kita akan ada komsel Victorious Community, komunitas pemenang. Ya, tapi kita akan lakukan secara online, yaitu lewat WA group, ya, lewat video call, ya, karena jumlah kita cukup. Video call itu bisa sampai 8. Mohon bagi Bapak dan Ibu, ketika hari Rabu saya tanya siapa yang akan ikut komsel visi Victorious Community, tolong tulis namanya, tolong tulis supaya saya bisa hubungi, dan saya akan hubungi jam 6. Kalau sudah lewat sulit untuk menghubungi, ya. Jadi tolong Bapak Ibu yang mau ikut komsel, pastikan jam 6 saudara standby dengan HP saudara, supaya saya bisa hubungi. Komsel berjalan tidak perlu lama, cukup 1 jam. Ya, cukup 1 jam, kita pujian, penyembahan, nanti saya akan minta salah seorang untuk sharing firman Tuhan, ya. Kita bertumbuh bersama menjadi komunitas pemenang. Amin.
Kemudian hari Jumat kita akan kembali beribadah di tempat ini. Ya, kita akan kumpul untuk PAK sesi ketiga, pendalaman Alkitab dan kebenarannya jam 6 sore. Saya harap kita juga bisa mulai on time, on schedule, supaya kita juga bisa pulangnya lebih awal. Nah, kemudian untuk bulan ini kita ada ibadah keluarga di tempatnya Ibu Endang. Kapan, Bu? Jumat keberapa? Ketiga. Oh, Jumat ini? Ya nggak apa-apa. Oh, berarti kalau Jumat ini berarti PAK-nya diundur di Jumat berikutnya. Berarti Jumat ini ya, Bu ya. Jumat depan kita akan ada ibadah keluarga, Victorious Family, ya, keluarga berkemenangan di tempatnya Ibu Endang di Jenggolo. Bagi Bapak dan Ibu yang mau berangkat bersama-sama dengan saya, bisa datang ke gereja ya jam 6 kurang 15 lah. Ya, paling hanya 10 menit 15 menit sampai di rumahnya Ibu Endang. Bisa ya. Hari Jumat kita akan ibadah Victorious Family, keluarga berkemenangan di rumahnya Ibu Endang dan Pak San. Ya, terima kasih Ibu Endang dan Pak San, kita bisa beribadah. Ya, dan sekali lagi saya ingatkan dalam ibadah keluarga jangan keberatan makanan. Kita mau ibadah bukan mau pindah makan. Ya, jangan pernah keberatan masalah makan. Ya, yang penting kopi ya Pak ya. Yang penting kopi, ada teh, sudah cukup lah itu gitu ya. Ya, kalau dikasih lebih-lebih boleh goreng-gorengan gitu nggak apa-apa. Tapi itu bukan syarat, ya, bukan syarat. Wah, kalau mau ada hadirat Tuhan ada syaratnya, harus kasih makan katanya. Enggak ada itu bukan syarat. Ya, jangan pernah keberatan. Dan kemudian hari Minggu depan kita akan kembali di tempat ini untuk beribadah bersama menikmati hadirat Tuhan, yang mana setelah ibadah akan diikuti dengan ibadah sekolah minggu. Minggu depan kita akan ada pengkhotbah yang luar biasa. Siapa itu? Nantikan minggu depan, akan seorang hamba Tuhan yang penuh dengan urapan daripada Tuhan untuk memberkati saudara dan saya. Nah, untuk persembahan Bapak dan Ibu bisa menabur di kotak persembahan di belakang. Berikan yang terbaik bagi Tuhan, maka saya percaya Tuhan juga akan memberkati kehidupan saudara. Berikanlah persembahanmu dengan ketulusan dan kejujuran. Tuhan, ini yang terbaik yang saya punya. Ya, semuanya duitnya ada 100.000 dicari yang 2.000-an. Itu bukan yang terbaik. Ya, semuanya 100.000 kebanyakan ini kan. Ya. Saya tidak tahu ada berapa, tapi Tuhan tahu. Mari kita berikan dengan hati yang jujur dan ketulusan. Maka percayalah persembahan saudara berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ya, mari Bapak Ibu sekali lagi saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini dan saya undang untuk berdoa syafaat untuk maju ke depan. Berkat-Mu sungguh luar biasa Tuhan buat kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami jemaat-Mu di tempat ini, kami datang dengan kerendahan hati kami Bapa. Kami ingin mendoakan bangsa dan negara kami di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi ya Tuhan.
biarlah tetap aman dan damai ya Yesus. Berkati Tuhan pemerintahan negara kami ini, dari wakil presiden, DPR, MPR, para menteri dan bawahannya ya Tuhan. Biarlah mereka adil dan bijaksana dalam memimpin kami Yesus. Biarlah kedamaian selalu ada di negara kami yang tercinta ini, negara Indonesia ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja di tempat ini, biarlah semakin bertumbuh Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Kami juga berdoa juga Tuhan buat Bapak Gembala kami Tuhan, beserta keluarga Tuhan. Biarlah selalu menjadi pemimpin-pemimpin buat jemaat di tempat ini Yesus, yang selalu setia melayani Engkau Yesus. Berkati Bapak Gembala ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat di tempat ini Tuhan. Biarlah kami senantiasa selalu setia Tuhan Yesus dalam mengiring Engkau. Oh haleluya Yesus. Kami datang Tuhan dengan kerendahan hati kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan buat tetangga kanan kiri gereja kami ini Tuhan. Oh, berikan keselamatan, kedamaian Tuhan di sekitar kanan kiri gereja kami ini Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Kiranya kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Terkasih, marilah kita menyatukan hati kita untuk menerima berkat dan rahmat dari Tuhan